Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, persebaran flora fauna di Indonesia. Yang kedua, Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, anak solih, apa itu fauna? Ya, fauna adalah hewan dan flora adalah tanaman. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat atau tipe asiatis, fauna bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna bagian timur atau tipe australik. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan bagian tengah dipisahkan oleh garis Weber. Contoh flora dan fauna di Indonesia bagian asiatis antara lain: 1. Badak, 2. Harimau Sumatera, 3. Gajah, 4. Bunga bangkai, 5. Rafflesia arnoldi. Contoh flora dan fauna tipe peralihan antara lain: 1. Merak, 2. komodo, 3. babi rusa, dan 4. berbagai jenis anggrek. Nah, selanjutnya adalah contoh flora dan fauna bagian australik, yaitu berbagai jenis burung seperti cendrawasih, kasuari, nuri, dan juga banyak reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak, serta hewan berkantung seperti kuskus, kanguru, dan koala. Selanjutnya kita akan belajar mengenai negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada daratan. Kehidupan ekonomi masyarakat maritim antara lain memiliki pekerjaan sebagai 1. nelayan, 2. penambang garam, 3. sebagai pedagang ikan. Indonesia juga terkenal sebagai negara agraris, yaitu adalah negara pertanian. Ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Pengaruh kondisi geografis Indonesia. Indonesia terletak di jalur perdagangan dunia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan atau kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Letak geografis Indonesia ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain: 1. Indonesia kaya akan sumber daya alam, 2. sebagai jalur perdagangan dunia, dan 3. kaya akan destinasi wisata alam. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: 1. sulitnya akses jalan, 2. banyaknya pencurian hasil laut, dan yang terakhir adalah banyaknya budaya yang masuk yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Indonesia terkenal akan keragaman sosial budayanya, seperti keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, maupun keragaman seni dan budayanya. Nah, setelah mempelajari video ini, silahkan coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.